matanya bulat, ininya melebar, terus dia bilang Dracula. Anehnya ini setelah waktu ketemu Bu Ratna dan Panglima, gitu, tiba-tiba sakitnya hilang. Betul di situ. Allahu Akbar. Hitam. Jadi pemantau untukmu. Oh, burung hantu itu pemantau, Bu. Mau peluk mama. Allah, peluk-pelukan dulu. Allah Akbar. Video-video itu nggak ada rekayasa sama sekali. Ini saya benar-benar merasakan prosesnya, nggak seperti yang saya lihat di video, yang saya rasakan pun juga seperti itu, nggak ada rekayasa. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu mengangkat kisah-kisah di luar nalar untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajarannya dan kita cari solusinya. Alhamdulillah hari ini sudah ada tamu dari Bekasi. Ini namanya Ibu Diana, cantik sekali. Terima kasih. Usianya 48 tahun. Iya. Beliau ini mengalami kejadian di luar nalar. Jadi ini ada cerita nih sebelum Ibu kesini. Beberapa hari yang lalu tiba-tiba ada yang datang tidak janjian dulu sama saya. Ternyata Ibu Diana. Ibu Diana memang sengaja nggak kasih tahu dulu iya. Karena sebenarnya mau survei aja ya. Iya, mau survei di mana lokasinya, apakah dekat dengan rumah saya. Kalaupun ketemu, alhamdulillah. Kalau enggak, ya sudah tahu lokasi Mata Langit di mana gitu. Apa yang membuat Ibu pengen mencari Mata Langit? Karena dari lihat tayangan, ya saya tertarik di situ. Memang bener-bener bukan rekayasa gitu loh, asli semuanya, jadi nggak dibikin langsung gitu kan semuanya. Itu saya tertarik. Nah, gitu. terkait dengan kejadian yang dialami itu apa? Terkait kejadian yang saya alami dari mimpi atau yang di luar nalar, apa aja yang dirasakan? Ketindihan? Iya, ketindihan, terus mimpi datengin ular. Dan mimpi itu nggak lama, kan cuman ular itu agresif banget ke saya gitu. Setelah itu saya usir, ini harus bangun, ini ular apa, kok gini banget, ngeri rasanya di mimpi itu gitu. Terus yang ketindihan itu gimana, Bu? Terlihat nggak sosoknya? Kalau yang ketindihan itu pertamanya itu saya nggak bisa tidur tuh, kayak dibangunin terus gitu. Terus setelah diantara tidur dan enggak, saya mencoba untuk tidur, tiba-tiba itu ada sosok tinggi dan perempuan berambut, ada rambutnya tapi seluruh tubuhnya itu kakinya panjang, badannya nggak panjang, pendek badannya. Terus warnanya itu kayak matahari yang mau terbenam tuh, membara. Itu Merah ya? Ya, membara. Terus setelah itu nggak lama kemudian saya ketindihan lagi, itu kayak bayangan besar gitu melimpah tuh hitam di atas saya. Saya nggak bisa nafas dong, segede itu. Iya, saya nggak nafas, terus ya berusaha untuk bangun, kan paling istighfar gitu ya Allah, perasaan udah biasanya tuh kalau ketindihan tuh susah mau nyebut nama Allah, nggak kesebut ya, Bu ya. Perasaan udah ini berat banget gitu kan di atas saya. Nah terus itu tangan saya ini sakit cuma sebelah. Ini sakitnya itu saya maaf nggak pernah angkat-angkat berat. Kenapa sakit banget gitu dari sini. Terus anehnya ini setelah waktu ketemu Bu Ratna dan Panglima, gitu, tiba-tiba sakitnya hilang. Terus sedikit kambuh lagi, tapi nggak senyeri sebelum saya kesini. Iya. Terus ini tadi mau berangkat juga gitu. Mau berangkat malas, hilang sakitnya. Yang terlihat tuh ada siluman kera, pocong, siluman ular yang terlihat saya yang mengikuti, dan siluman kelawar gitu. Jadi ada beberapa sosok ini gitu.
Itu yang saya rasain gitu. Katanya rumahnya pernah dimasukin ular, Panglima. Pernah. Nah, sama burung hantu ini yang saya merasa aneh juga, kok dimasukin burung hantu, gimana Bu ceritanya? Besar. Itu rumah di mana? Di sini atau Di Jawa Timur. Jawa Timur? Iya. Karena Ibu merantau ya, di sini sudah berapa lama ke Jakartanya? Baru Januari awal tahun. Belum 1 tahun. Belum 1 tahun. Nah itu dari kamar mandi masuk tengah malam, itu burung hantu besar gitu, terus dia berhenti di depan saya di plafon atas tapi menghadap ke saya. Dia cuma nengok, setelah itu pergi. Nah itu saya penasaran, kalau memang itu hewan beneran mau masuk rumah, pasti besokannya dia kerasan dong, berarti ada makanan di rumah saya yang dia incar gitu. Tapi cuma sekali itu saja. Gitu. Terus yang anak saya kesurupan. Oh iya, di hotel. pernah anaknya lagi liburan tiba-tiba kesurupan. Iya. Anaknya umur 23. Iya. 23 tahun, laki Iya, perempuan? laki-laki. Nah, gimana Bu Iya. ceritanya? Dia saya dan suami bed berdua, terus anak saya di sebelah. Tiba-tiba itu juga tengah malam lagi. Tengah malam itu saya lihat itu jam 1. Dia tangannya begini, mencengkeram begini, terus kayak terbang gitu, terus matanya bulat, ininya melebar, terus dia bilang Dracula. Ketika itu yang terpikirkan oleh Ibu apa? Itu saya pikir apa ada Dracula di Indonesia gitu kan. Saya kok aduh matanya ya Allah, saya kan kasihan anak saya gitu kan, ini kenapa ada marah juga sih, dan kenapa kamu masuk di anak saya, ganggu anak saya gitu, ada apa gitu. Nah terus tapi mata dia itu melihat ke suami saya, ngotot jadi gede banget gitu, bulat gitu kan. Terus tapi ya itu, terus saya pegang tangannya pas keluar itu, dia masih keadaan mungkin antara sadar dan tidak. Dia bilang, "Mah, aku nggak suka sama itu gitu, itu kok nggak suka sama mama gitu." Dia bilang nggak suka sama mama, tapi suami saya bilang, "Saya yang diserang karena dia tadi melihat saya gitu." Itu juga masih menjadi misteri ya, yang ingin diungkap nanti ya. Iya, itu baru sekali itu saya ngelihat orang kesurupan dan di depan saya, itu memang hawanya luar biasa. Kalau ular masuk rumah, gimana ceritanya? Ular masuk rumah itu kejadiannya siang kalau itu. Terus sebelum ke Jakarta ya? Sebelum. Itu di Blitar? Di Blitar, iya, masuk kamar saya. Terus dia sudah masuk 1 meter, saya nggak takut ular itu masuk, sudah seluruh tubuhnya masuk di rumah. Saya langsung berdiri, saya keadaan duduk ini kan, saya berdiri. Kamu kenapa masuk ke rumah saya? Keluar. Nah dia langsung keluar 2 kali kejadian itu. Kayak ngerti ya diajak ngomong? Iya, 2 kali. Dan kejadian 2 kalinya itu nggak lama jedanya, 1 bulanan lah, kan nggak lama ya, 1 bulanan tuh ada dengan ular yang sama. Terus yang ketiganya dia lebih kecil, itu di teras, nggak takut saya samperin. Jadi yang membuat saya heran itu, ular itu biasanya kalau ketemu manusia kan agresif. Dia mencoba melindungi dirinya, takut dibunuh, biasanya kan gitu. Nah itu dia diam sampai saya masuk kamar untuk ambil HP, saya ingin video dia masih tetap di situ. Allahu Akbar. Yuk kita telisik Bu, sini Bu. Assalamualaikum. Aduh. Mukanya merah ya? Mukanya merah tuh, giginya. Ini tangannya. Kayaknya dia Tangannya mencengkeram Bu. Kenapa? Warna yang maghrib ya? Merah. Iya kali ya. Bu, jadi ini boleh tanya kayak dendam banget gitu, kayak marah banget. Oh. Siapa kamu? Sopo sampean? Aku tak menyukainya. Nah, benar Bu. Kenapa? Kenapa nggak menyukai? Apa alasannya? Kau harus pergi dari kehidupannya. Loh. Pergi dari kehidupan berarti ini dong, tidak alam. Kalau nggak salah pakainya tadi.
kehidupannya. Oh, berarti ada kehidupan seseorang nih yang kamu nggak suka ibu Yang masuk gitu. saya dengar begitu, kalau tidak salah. Ya. Ayo coba jelasin. Kehidupan atau kehidupannya? Hah? Yang jelas kamu bicara. Aku tak menyukai dengan adanya kau. Alasannya? Lantas yang kau sukai siapa? Sakit. Rambut apa? Oh iya, tadi ada yang belum diceritakan ya, apa Bu? Rambut rontok. Rambut rontoknya itu nggak wajar. Gak wajar. Ibu rontok rambutnya? Iya banget. Ini tulang pinggang belakang kadang-kadang sakit juga. Nah itu. Sakit banget. Nah ini nih dia bilang situ. Sama sini, Bu. Sama ini. Apa Pundak. ini namanya? Belikat. Iya, iya, iya. Sebelah Sama. kanan. Kamu apakan? Kamu yang berbuat ya? Kamu apakan? Ih, Ibu, rambutnya ditarik habis. Kamu berarti penyebab rambut rontok Ibu? Kamu apain? Ngapain kamu rontokkan rambutnya? Supaya apa? Supaya apa? Agar terlihat tak cantik. Nggak boleh cantik. Kamu nggak rela Ibu terlihat cantik. Buktinya Ibu tetap cantik ya Bu kalau ditonton. Jadi setelah rambutnya rontok, kamu berharap jadi dipandang jelek. Lalu? Apa setelah itu? Rambut itu, maka laki-laki pun melihatnya pada hasrat. Kamu berharap supaya Ibu dibenci. Ya, artinya dia mau menghambarkan rasa. Jadi siapapun yang melihat ibu Supaya nggak suka. nggak suka. Terus apa lagi? Tujuanmu supaya apa setelah menghambarkan rasa? Harapanmu apa harapanmu? Menyingkirkan Kamu merasa tersaingi oleh Ibu apa gimana? Harapanmu menyingkirkan. Kok harus disingkirkan? Menyingkirkan siapa? Apa punggung bawah? Kenapa punggung bawah? Iya Bu. Sakit banget. Saya kira saya kurang minum, tapi minum saya udah sehari 3 liter. Full. Udah banyak itu loh. Takut ke ginjal kan, biar kalau medis pinggang sakit kan ginjal. Tapi sempat ke medis enggak? Enggak. Oh, memang belum. Sempat. Oh, Saya terus? sudah total nggak ada. Nggak ada. Gangguan ginjal nggak ada. Normal. Apa harapanmu? Pisah. Siapa yang bisa? Maksudnya? karena aku tak menyukainya. Kau bersamanya. Bersama siapa? Pasangan. Oh, mau misahin Ibu sama suaminya. Oh iya Bu. Lalu selain kau buat rontok, tunggangnya sakit, terus apa lagi? Apa? Perut? Dada? Apa ini? Sesak. Sesak. Emang iya? Iya, saya jadi ingat kenapa sesak gitu, sakit di sini. Sesak. Lalu diceritakan Bu, gimana nggak sakit Bu itu? Malam terasanya banget. Kesian nggak ya? Enggak begitu. Berarti yang malam-malam bikin Ibu sesek kamu? Tuh gitu Bu, napasnya sesek Bu. Berarti kejahatanmu udah banyak nih. Apalagi? Tenggorokan kenapa? Leher. Emang Ibu lehernya kenapa? Sini sakit. Nah kan terungkap akhirnya, padahal belum diceritakan tadi ya keluhannya ini. Belum. Kami akan membuat tak ada rasa dalam mulutmu. Mau dibuat mulutnya nggak ada rasa. Maksudnya makan apa jadi nggak rasa gitu? Apa Ibu? Malas makan. Oh malas makan. Iya. Kamu dengan siapa aja? Komplotanmu itu yang dilihat Ibu di itu mimpi atau enggak Bu ya, yang perempuan kakinya panjang itu? Antar tidur dan tiga. Oke, berarti erep-erep ya? Iya. Itu siapa itu yang datengin Ibu? Apakah satu komplotan? Siapa? Golonganku, Oh iya Bu. wanita yang kau lihat Kakinya panjang, Yang badannya lain. pendek. menyingkirkanmu.
Tugas dia suruh menyingkirkan ibu. Harapannya ketika datang di mimpi ibu apa? Emang bisa menyingkirkan tengah malam tiba-tiba datang gitu? Kami dapat hadir di kapanpun ini dan kami tak ada waktu yang dapat membatasi kami. Berarti gangguannya itu bisa pagi, siang, sore, malam gitu Bu? Tidak harus malam. Oke, yang itu komplotanmu terus yang hitam nindih ibu siapa? Kamu? Kaki Bu? Kakinya kenapa Bu? Sakit. Ada keluhan? Ada. Nih, kadang-kadang sakit yang kanan. Itu dia pegang kanan. Oh iya kanan dia pegang. Kaki ibu kamu buat sakit? Dari ini semua sebelah kanan sakit dari ujung. Oh gitu. Iya, sakit. Perlahan kau akan mengalami tak berfungsinya organ-organ tubuh sebelah kanan. Mau dibuat stroke mungkin waktu sebelah. Tak berfungsi. Iya Bu, ini lagi proses nih berarti. Oh kalau begitu kamu harus berhenti sekarang juga, nggak akan dibiarkan sampai nggak berfungsi. Alhamdulillah sekarang masih berfungsi, ibu masih bisa nyetir sendiri ya. Alhamdulillah. Masih. Kau akan mengalami rasa kebas-kebas itu. Apa sudah mulai kebas? Kebas Bagian apa? ini Tangan. Iya. Tapi mau kesini sembuh. Oh, mau kesini udah sembuh? Saya heran kenapa ini sembuh begitu. Biasanya sakit banget kebas. Kenapa pas mau kesini sembuh? Biar nggak jadi berobat. Permainan kami akan kau telah baik-baik saja. Bener Bu, sempat ada rasa. Tadi yang saya sampaikan, saya seperti nggak ada masalah. Oh jangan pergi, udah nggak ada masalah kok, enak-enak Hampir dibatalin saja. ya, untung nggak Iya, jadi. Iya, saya lawan, saya nggak mau batalin ibu. Karena Saya ibu udah lawan. pelajari ini ya Pak, videonya ya di YouTube. Nah kamu sudah berapa lama di badan ibu? Kamuflase dia. Kaki saya berat banget paling terutama. Sudah berapa lama dikirimnya? Lama. Hitungan apa? Tahun? Bulan? Kalau yang dirasakan ibu kok belum ada setahun ya Bu ya? Apa tuh? Gatal ya Bu? Apa? Enggak ada ya? Kenapa wajahnya? Kasih penjelasan. Kau bercermin, Heeh. maka kau akan melihat wajah Tuhan. Apa iya? Bu kalau bercermin sempat ngelihat nggak? Kok aku beda gitu nggak? Enggak tuh. Silakan kau bercermin, kau akan melihat Itu harapanmu. wajah tua itu. Nenek-nenek. Wanita Ada Nenek-nenek, siluman iya betul. nenek-nenek. Karena Panglima lihat di badan ibu emang ada cuman nenek. Ya mungkin seketika ya ketika nenek itu muncul, tapi alhamdulillah ibu nggak merasa itu. Kenapa ada burung hantu masuk rumah ibu? Udah terabsen nih ke makhluk-makhluknya, ada nenek-nenek. Ada sosok yang perempuan kaki panjang. Sosok dia hitam. menjadi pemantau untukmu. Oh, burung hantu itu pemantau Bu. Oh, Dia cuma ngeliat ibu terus pergi kan? pergi. Berarti komplotanmu dia? Sang pembawa kabar. Mata-mata Bu. Nanti dia balik ke yang ngirim menyampaikan gimana yang sana sudah tumbang belum? Dia nyampein kabar gitu. Gitu bunyinya. Burung hantu. Burung hantu. Terus ular. Itu juga teman kamu yang datang ke mimpi maupun yang kalau yang datang langsung? Bagian dari kau. Satu komplotan Bu. Yuk ibu nanya lagi. Burung hantu punyanya kayak gitu. Itu anaknya kenapa kesurupan Dracula? Apakah pasukanmu juga? Kemanapun kau pergi, kami tetap bersama. Tugasnya apa? Si Dracula itu mengikuti ibu. Dracula berarti siluman kelelawar ini ya? Apa tugas dia? Memantau Memantau ibu. dan mengikuti. Kok bisa ngomong Dracula? Sampai ibu bingung, ini kan Indonesia, masa ada Dracula ya Bu ya? Iya. Mana ada Indonesia Dracula? Dan
mempermainkanmu. Kena prank ibu sama setan ini. Nggak boleh lagi sekarang, cukup. Pasukan-pasukanmu udah nggak boleh lagi di badan ibu. Percuma kamu, ibu nggak bakalan pisah sama suaminya. Ya bu, harapan dia mau pisah bu. Apa ada dengar suara gitu bu? Suara duk duk, enggak ya? Apa ini? Kok ngesot? Apa? Kamu ingin menyampaikan apa ini? Bu, di samping Mbak Rana. Sini bu. Biar. Leher. Bu sakit di leher ya? Oh iya. Belakangnya bu. Duh, jangan-jangan kamu semalam datengin aku soalnya pekal dari kemarin tuh. Oh iya ya. Astagfirullahaladzim. Ketawa lagi. Bukan hanya dirimu, Bukan hanya aku. kami pun mendatangi kalian. Oh, Ismi juga soalnya pundaknya berat. Agil juga sakit. Aku tuh kemarin udah pasang koyok tetap sakit. Tapi iya bu, setannya udah ini duluan, datangin kita duluan dan nyerang duluan. Biasa itu risiko, memang begitu Pak. Mereka kayak nggak terima gitu kalau ibu mau kita tanganin gitu loh. Harapanmu apa nih kalau ibu udah pisah? Apa harapanmu? Kok pengen banget gitu ibu pisah? Bebas untuk memiliki Oh ya. Udah paham ya bu ya? Saya paham. dan nama itu ada di kepala. Oh berarti ibu tahu pelakunya? Saya tahu. Oke. Laki perempuan? Udah dibilang udah tahu, udah dari kepalanya mah udah. Iya. Oke. Ya wes. Yang penting ibu udah tahu dan kelakuanmu udah ketahuan, maksudnya sudah Wanita ya. ketangkap basah ini ya, udah nggak boleh lagi di badan ibu. Intinya hari ini kamu sudah selesai. Nah, aku mau kasih pilihan kamu, mau tetap bertahan dengan kejahatanmu atau mau diampuni biar kami doakan. Aku tetap berada. Di pundakku pantas aku sakit. Udah ya, banget. jangan Enggak, pukul udah, begitu. Dia tahu saya. Takkan dapat kau mengambilku Oh, Apa nggak dalam dapat? aliran darah. menurutmu gitu? Kamu, saya masukin kantong saya nanti. Saya masukin kantong saya. Ini Ismi sudah ada yang menguasai. Saya kurung kamu. Aku dapat menyumbat pembuangan itu. Ke belakangnya ada masalah nggak? Lancar kok. Pembuangan itu aku dapat menyumbat. Oh, dia bertujuan mau menyumbat gitu. Baru mungkin. rencana ceritanya nih. Oh ya udah, nggak akan terwujud udah. Itu siapa yang di badan Ismi? Temanmu bukan? Siapa? Wanita yang berapi-api Oh, siapa dia? Komplotanmu? yang kau lihat, kaki yang tinggi, Oh, kaki yang tinggi. tubuh yang Rambutnya panjang nggak ya bu? Ibu sempat lihat nggak rambutnya? Oh iya itu dia. dan merah menyala. Iya, berarti teman kamu dia. Kasih tahu temenmu. Udah kamu jangan tobat lagi aja ganggu. kamu. Tobat kamu masuk Islam mau nggak? Mau ya? Ini aku kasih kesempatan kamu loh. Jadi malu mulia kamu. Ntar kita doakan Ya. deh biar diampuni. Ayo tangannya sini. Mau? Tobat, jadi malu jangan ganggu orang lagi. Ikut saya aja mau. Lebih baik aku Ikut saya aja yuk. menyelinap dalam sebuah sendi-sendi itu. Tuh, sendi-sendi ibu ada sakit kan? Ibu, Allah, astagfirullah. Ngilu juga ya? Oke. Tenang bu, nanti kita bereskan. Kita telisik dulu.
Udah pegang bahu terus. Oh, bahu nih, aku juga pegel dari kemarin, kurang ajar. Ternyata setan ini nih. Assalamualaikum. Ya mau jalan salam deh. Kamu yang datangin ibu ya? N. Yang di perempuan yang itu ada namanya di dalam namanya N. Bener ya, udah. Oke, lalu N atau N? N. Ada ya? Ada I-nya. Iya bener. Kamu ini yang datang ke ibu kaki panjang ya? Tujuanmu apa datengin? Membakarmu. Ayo Bu, tanya Bu. Membara itu ya. Kenapa mau membakar saya? Maksudnya membakar tuh gimana sih? Biar apa? Menghilangkan saya. Kalau membakar berarti biar panas. Nah, ngebakar tuh ngancurin, Oh, buat memporak-porandakan. sakit, berantakan, macam-macam. Lah, ketawa. Dari mana asalmu? Mm-mm. Aku dekat sini langsung gerah. Kemarahan seorang manusia yang tak ingin disaingi. Oke, lalu Dan keberadaanmu membuatnya tidak senang. terus harapanmu dengan mengirim Walaupun kau pergi dari tanah kelahiranmu, ya walaupun pergi dari Blitar, tanah kelahiran ibu, kenapa? dimanapun kau berada, Mm-mm. aku akan terus Mabuk. mengikutimu. Dian. Dian manggilnya ibu. Karena panggilannya kan Diana saya. Oke. Maaf, waktu ibu liburan anaknya kesurupan tuh di kota mana? Jogja. Lagi di Jogja. Jadi kalau ibu ke Jogja kamu juga ngikut? Ke Bekasi ngikut? Mama. Kok dia nangis bu? Maaf, ibu pernah ke kuburan? Iya, maju bu. Jangan mama. Allah, Kapan bu kejadian? berapa tahun yang lalu ya? Nangis. Iya, maju bu. Mungkin anak ibu yang pergi itu. Kamu siapa? Kuburannya umur berapa? Masuk 3 apa 4 ya itu waktu Belum, itu belum ya. ketahuan lagi perempuannya? Belum tahu. Oke. Kamu cowok apa cewek? Iya. Ya Allah. Apa yang mau sampaikan di mama? Nangis dia bu. Nangis. Maju bu, coba bu. Ya Allah. Apa benar kamu yang waktu itu pergi sebelum lahir? Apa yang bikin sedih? Ayo coba sampaikan sama mama. Berarti waktu masih di Blitar ibu ke kuburan. Ono sing jahati mama. Ada yang jahati mama katanya. Wong zalim. Wong sing ora seneng karo mama. Dia tidak senang. Awalnya mama baik-baik saja. Awalnya ibu baik-baik saja, nggak ada keluhan itu. Lalu Setelah diketahui sesuatu, mama jadi gelisah. Tempat mama, rumah yang di mana? Kalau sekarang ibu kan di Bekasi. Iya. Yang Bekasi atau di Blitar? omah sing kuwi mah Rumah singgui yang mana itu? teh
Yang di Blitar mana Pak Bu? Rumah yang mana? Saya ada beberapa rumah. Oke. Yang putih yang ada. Sing putih. Sambil ingat-ingat coba Bu. Yang belum lama itu. Kalau yang di Bekasi. Oh, yang kamar khusus saya. Oh, kenapa? Dibuatnya tidak nyaman. Oh, kamar saya khusus untuk kamar saya. Supaya tidak betah. Panas. Oke, itu Blitar ya ini. Makanya pindah. Indah Ibu. Bukan, kalau kesini kan karena ikut suami. Oh ya. Iya, bukan pindah. Makanya pindah ke badannya. Oh, maksudnya yang itu yang mengganggu Itu yang membuat panas jadi masuk ke tubuh saya. gitu. Mama, dia marah karena mama ada di sini. Maksudnya ada di Jakarta. Dan bersamanya untuk menemani. Mama tahu orang yang tak senang sama mama itu Orang mana dia? Kenapa yang nggak suka sama mama itu nggak suka kalau mamanya ke Jakarta? kehadiran itu Heeh. pertama menambah bebannya. Ada yang lain selain dirinya. Dan kenapa harus kamu? Apa hebatnya kamu? Tanya gitu. Oh, katanya orang itu gitu. Ya berarti iri Tapi dia. memang dia itu lihat mama tak suka. Ya, iri. Katanya genit. Pintar goyang-goyang. Oh iya. Loh, kan Ibu line dance apa namanya instruktur line dance Wang Ima. Yang juga kayak mustijab itu loh. Dan bapak senangnya sama mama. Karena senang lihat mama lincah. Oh. Ya berarti bukan salah mama dong. Dan teman mama ada yang nggak baik. Oh. Ini beda arah ya. Teman yang nggak baik itu laki perempuan. Perempuan. Banyak. Tanya Ibu kan siapa? Dia teman baik mama. Dulunya dekat. Terus Jadi tidak baik. alasannya Alasannya karena dia mau memanfaatkan mama. Dan mama tahu oh gitu. mama tidak boleh main sama orang lain. Oh gitu. Ini biar gak seusion nih yang temen yang dimaksud itu yang mana? Ibu Sana yang jauh. di Jawa Timur. Oh Di iya. Blitar. Mriki nikah mawon. Maksudnya nggak boleh di sini? Dia itu di sana. Oh. Dan itu sudah lama pernah ada keributan. Ciri-ciri namanya? Ada T, ada I. Lebih tua, lebih muda dari Ibu? Sama Seumuran. sebaya. Terus badannya lebih tinggi, lebih pendek? Lebih tinggi. Iya. Lebih. Iya. Besar, lebih besar. Oh. Karena dia pakai sesuatu di badan. Biasanya gitu sih, kalau pakai sesuatu punya pegangan. Kalau yang dalam pikiran Ibu tuh asli mana dia? Orang mana? Oh, Jawa Barat ya. Tapi dari Jawa Tengah. Guru spiritualnya dari Jawa Tengah. Mungkin dia punya guru. Karena dia memakai itu. Pakai sesuatu. Susuk. Sesuatu itu maksudnya susuk di badan. Itu maksudnya yang disusuk itu yang bekerja. Aku mau nanya, kamu itu laki atau perempuan? Aku perempuan. Cewek. Udah punya nama belum? Belum Mau dikasih nama sama mama? mau. Mau nggak kasih nama? Lahirnya apa yang pas barengan hari lahirnya mama? Ya Allah. Ibu pernah kuburan pas hari Pas hari lahir saya. Hari lahir saya pas hari itu. Kasih nama Bu.
Biar Ibu Nak bisa baca doa, sebut nama dia. Kasih nama apa ya nak? Mama Apa? Anak cantik pastinya ini. Cantik lah mama yang cantik. Mama hati-hati. Oh. Iya sayang. Mama jangan ikuti Ikuti apa? perasaan yang tidak baik. Iya. Karena setan bisik-bisik ya. Apa seperti apa contohnya? Ikuti. Mama mau pergi jangan. Oh. Oh, kalau misalnya saya ada hati nggak perasaan nggak boleh pergi, jangan pergi gitu maksudnya. Oh, mengikuti Mending. kata hati. Mama jangan bilang aku capek. Jangan bilang aku capek. Emang lu pernah gitu lagi? Oh, iya. Karena dia sayang. Siapa dia? Suami. Oh, suami Ibu sayang sama Ibu. Mungkin kalau seandainya terjadi apa namanya rumah tangga ya, sesekali mungkin Ibu, aduh aku capek gitu kali, nggak boleh ya, nggak boleh ya. Apa yang mengganggu itu hanya ke mama atau ke suaminya juga? Iya. Oh, suami Ibu juga diganggu. Maka dia merasa seperti tidak tenang dekat mama. Mau Benar. supaya memecah belah mama. Biar pisah ya. Dan dia marah mama ada di sini. Oh gitu, mama datang ke sini dia marah. Bukan hanya ke tempat ini, Tapi ada di ibu kota oh, ini. pindah, Karena Ibu saya pindah ke kedatangan saya di Jakarta, sini, dia dia nggak marah, suka. nggak Dia suka. tahu Emang dia posisi di mana sih? di sana. Di Jakarta Bu. Di Jakarta. Di Jakarta? Tidak Di mana di sana? Di mana? Oh, di Sunda ke saya. mama itu berani. Iya. Kamu baik, saya baik. Kamu tidak, ya sudah, saya pergi. Betul ya, betul. Punya prinsip kayak gitu. Iya. Betul. Dia bisa tahu kamu. Ini ngucur tangan Ismi ini. Karena mama tidak mau berlama-lama dalam prasangka dan perasaan yang tidak menyenangkan. Iya. Hanya berusaha berpikir baik. Iya, betul. Tapi kalau sudah ada bukti, mama sudah tidak mau kunci. Betul, Bu. Betul banget. Iya, saya nggak mau punya bermasalah dengan orang. Kalau orang nggak Jadi baik saya kamu tinggal. jangan. Saya itu mau cari tenang dan bahagia. Kalau kamu cari masalah, tinggalkan. Nah, di antara mereka itu ada yang menerima, ada yang tidak. Lalu Dan papa itu senangnya sama mama seperti itu, memanjakan. Bapak suami Ibu senang sama mama karena mama memanjakan. Mama sangat pandai menjadi istri. Oh, soleha. Jadi itu, dan di rumah itu kan sering banyak tamu yang tidak terlihat. Oh gitu. Dari mana? Dari dia. Oh, dari yang jahat itu. Rumah Ibu yang di Jakarta atau Sana di sini. Di Sini di mana? Dimanapun ada mama. Di situ diganggu. Rika. Ya Allah. Siapa Bu? Nama depan saya Vika. Oh gitu. Ya Allah. Aku nggak tahu lagi. Itu juga nggak tahu. Iya, nama depan saya Vika. Ada yang manggil Mbak Vika. Oh Iya, gitu iya, ya. iya. Tapi khusus teman berbeda. Iya. Kalau teman dekat, Mbak Dian. Kenapa panggilannya? Ini sebentar. Ini kalau kamu lahir, umurnya berapa? Kita nggak tahu nama ibu. Iya nggak tahu. Kalau lahir umurnya berapa Bu? Si Anu. Udah besar dong. Sudah besar. Apa? Sudah gadis. Wah, sudah gadis. Oh berarti ini adiknya yang kesurupan itu? Iya. Yang kesurupan kan 23 umurnya. Kasihan ya. Kakaknya ya? Kakak Kesurupan. itu kuat batinnya. Batinnya kuat. Dia apa? Dan dia yang Sensitif. jagain mama. Dia yang apa? Jaga mama. Jaga. Oh, betul. Dia tahu teman-teman yang baik atau tidak. Iya. Dia
tahu. Namanya siapa ya? Anak ibu? Dava. Dava. Masnya baik ya berarti kakaknya ya? Tahu. Dan mas itu dulunya juga banyak kesedihan. Kasihan mas. Oh gitu. Kenapa masnya? Banyak kesedihan. Waktu kecilnya? Maka dia ada yang menjaganya. Jadi kalau ada yang tidak suka atau ada yang jahat, pasti Mamas tahu. Tapi Mamas tidak bisa mengendalikannya. Manggilnya Mamas ke kakaknya ya? Manggilnya Mamas. Berarti ini Dedek ya ceritanya. Kamu maunya dikasih nama siapa? Terserah Mama. Dava dan Devi. Oh Ya Allah, tadi saya di dalam hati pengennya kasih Diena karena wanita cantik, tapi mintanya Devi. Iya. Divi bu. Divi. Kan kakaknya Dava. Dia minta dikasih nama Divi. Diana dan Dava. Diana dan Dava jadi Divi. Iya ya. Dedeknya sama F-nya ngambil dari kakaknya. I-nya ngambil dari ibunya. Kok pinter sih kamu, Divi? Mama kan pintar. Oh iya. Mama itu pintar dari kecil. Oh gitu. Juara kelas dulu ya? Mama tidak pernah diam di rumah. Iya. Apa ya bu? Dari kecil main terus sampai dimarahi. Iya bu. Iya betul. Mainnya tuh pas pergi pulangnya telat itu waktu kenapa dimarahinnya kenapa? Ya karena kamu kok gak gelem meneng. Iya, nggak mau diem. Tapi justru dari kecil yang lincah jadi banyak teman ya. Iya. Oh gitu. Apalagi teman laki-lakinya banyak. Iya, banyak. Lah ibu cantik sih. Mamanya kan Mama cantik. dari dulu banyak yang senang. Iya. Terus Banyak laki-laki yang bermama. apa namanya kembang desa gitu ya waktu itu di Blitar. Seperti laki-laki dulunya. Tomboy. Cuek. Cuek. Gak mau mikirin. Oh gitu. Kamu mau sama aku ya kamu usaha dong. Gak mau mamanya kalau Cuma buat mainan. mainan. Iya. Oh gitu. Ini Devi ditangkap jadinya ya. Terus apalagi ini pesen untuk mamanya. Terus hati-hati. Tapi mama jangan boros-boros. Oh, Tahu aja ya. Apa suka belanja toh? Nah, bukan, mama terlalu baik sama teman-teman. Iya. Mama jangan Uangnya nggak suka terus Lu kan itu niat baik berarti bukan karena boros. Pemahamanku boros tuh suka belanja gitu loh. juga dimanfaatkan. Dimanfaatkan, dibohongin Iya, uang iya nggak aja. Mm-mm. Ayo makan ayo. Tapi sekarang enggak ya. Udah. Oh, dulu suka naktir. Sekarang udah cukup karena ada peristiwa waktu itu. Iya. Jadi sudah cukup, nggak mau lagi. Udah percaya. Emang ada peristiwa apa? Ya itu dibohongi sama temannya Iya. sendiri. Iya. Oh, yang teman dekat itu tadi tuh. Iya. Berarti, Ada yang iri. Iya, iri. Kok dia gitu? Katanya mama tuh pasang ini itu. Difitnah. Difitnah pasang sesuatu. Iya. Mama ini tapi biarin mama karena dunia pertemanan mama memang sangat mengerikan. Apa iya? Waktu di Jawa. Di sini baik-baik saja kan? Baik mama tapi hati-hati. Tetap harus hati-hati bu. Gitu. Iya. Kalau ada yang lagi ngomongin orang mama nggak usah berteman sama dia. Berarti dia bisa ngomongin mama di belakang mama. Nanti mama hati-hati kalau pulang ke rumah. Kalau lagi mau berkasih sayang, mama baca doa ya. Iya. Biar tidak diganggu karena papa mau dibuat membenci mama. Apa mau dibuat membenci mama? Menurut Devi, papa harus dibersihkan juga nggak badannya? Ya, pasti papa pernah bilang sama mama, aku
Merasa aneh juga dengan badan beliau. Jadi kurang suka sama kamu. Oh, pernah ngomong gitu. Kok aku nggak suka sama kamu ya gitu. Kan tidak baik bicara begitu. Iya, apalagi suami istri kan ibadah, harusnya kan yang berkasih sayang ya. Aku mau nanya Divi, apa iya tuh setan itu senang gitu mengganggu rumah tangga, memisahkan? Kenapa kok mereka paling senang kalau mengganggu rumah tangga? Biar senang kalau rumah tangganya hancur, kan mereka menang dan berteriak dalam kebahagiaan. Tepuk tangan Bu kalau sampai ada suami istri bercerai gitu, perceraian. Apalagi kalau yang tidak bisa melakukan ibadah suami istri, wah mereka iya. Makanya harus berdoa ya. Apa benar gitu setan masa ada berprestasi kalau bisa sihir memisahkan suami istri? Iya, Sihir biar nggak bisa Justru- berhubungan. Dasim itu suka. Setannya namanya Dasim. Suka kalau ibu sering Kaki kakinya berair. Dasim itu suka kalau melihat suami istri berpisah. beradu Oh, mulut, ribut, cekcok, beradu punggung, tidurnya Tidurnya punggung. adu mulut. mulut, sangat senang. Prestasi ya bagi mereka Apalagi ya. sampai pisah ranjang. Iya. Itu yang utama. Mereka bahagia, jahat. Mereka jahat. Itu Bu makhluk sihir yang memisahkan rumah tangga. Suka. Divi nggak suka, ya Divi kan anak baik ya. Ya udah berarti nanti Mama diobati sama Panglima ya, Boleh. bersihin ya. Mau ya. Mau ya, memang mau kan? Iya. Yang mama tidak di naik. Gandul. Itu makhluk apa sih yang naik punggung itu? Perempuan itu Yang kakinya panjang. ya Yang pertama masuk pada di sini. iya. Dan mama jangan ikuti kalau pagi-pagi mama ngantuk, tidak boleh. Ngantuk. Iya, kadang saya pas nyetir gitu ngantuk berat. Maafkan ya kalau tadi jadi ngantuk semuanya dan rasanya seperti sakit hati, karena setan itu adalah setan sakit hati. Iya. Jadi jangan diikuti, karena Divi melihat aku akan buat, kata dia gitu, Akan buat apa? aku akan buat kalian saling sakit hati satu sama lain. Ya Allah. Jadi kalian tuh maksudnya kami tim Mata Langit. Dan kalian akan seperti memanggul beban Betul, besar. itu aku rasa itu di sini juga bilang. Kalian Ternyata akan setan itu. dibuat tulang belulangnya seperti Ngilu. ngilu dan nyeri. Jahat sekali ya. Alasannya apa kok kami diganggu lagi? Karena yang di sini mau membantu mama, maka dia tidak suka dengan perbuatan itu. Setan nggak suka kalau kita berbuat baik, Bu. Kita pengen bantu ibu, dia nggak kami. Jadi jahat, hati-hati. Mereka jahat, dia jahat. Tidak ada yang lebih berat dari rasa iri. Iya ya. Ini Bu apa? Akar permasalahannya kan karena iri. Rasa iri Iya. sebesar biji sawi itu akan membuat kemarahan setinggi langit. Nauzubillah min dzalik, semoga Allah lindungi kita dari rasa iri ya. Mengerikannya Iya, mengerikan Divi. Luar biasa, ngeri. rasa iri dan benci sebesar biji sawi akan menjadi malapetaka dan kemarahan setinggi langit. Berarti Mama diganggu sejak masih di sana ya, di Blitar ya, Divi? Jadi semuanya hati-hati. Iya, iya, makasih ya, Divi. Apa mau nyampaikan pesan buat mama? Mama, Maju, Bu. Vivi senang melihat Mama berpikir tenang, tidak berprasangka yang buruk
atas keadaan mama. TV pesan mama harus mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan untuk mama. Iya. Allah sangat menjaga mama. Alhamdulillah. Iya, aku melihat ibu tenang sih kalau menghadapi situasi ini tuh. Karena Allah sangat menjaga Karena mama. Allah sangat menjaga mama. Karena apa? Karena mama orang baik ya. Karena mama senang membantu orang. Walaupun dikhianati. Ya Allah. Tapi ibu gak sakit hati. Itu senang bantu, pinjem, tahu nggak dibalikin, biarin aja gitu. Apa? Kadang kalau mama belanja kembalinya tidak diterima. Saya kasih senang sedekah gitu ya. Ternyata hal kecil itu berpengaruh untuk melindungi kita ya. Apa? Harus segenap jiwa dan raga dalam sebuah permohonan, bukan sekedar penghafalan, tapi penjiwaan. Iya. Kalau berdoa harus dengan hati gitu. Amal itu ada di pikiran, penjiwaan itu ada di hati mama. Jiwa dan raga akan terkurung oleh malaikat-malaikat Allah. Masya Allah. Itu mama. Iya, iya. Pinter ya Devi. Makasih ya. Karena mama pintar. Iya. Kembali lagi. Mama itu orangnya tidak jarang sekali lupa. Daya ingatnya itu kuat. Daya ingatnya sangat baik. Betul. Dalam hal apapun ya. Kalau ibu kesini tadi pakai basi. Ya, pakai tapi masih inget sih Oh, saya. iya, iya. Oh, mau peluk mama. Allah, ibu peluk kan duduk. Allah Akbar. Ya Allah, maaf ya Bu. Maaf. Ya Allah, Nanti mau doain mama. jagalah mama. Allahumma absori samai wasukni. Terima kasih. Jaga pendengaran dan penglihatan mama. Makasih Devi. Terima kasih. Apa mau sampaikan apa ke Panglima? Ya mau ngomong dia. Bapak Panglima, Ya, TV terima kasih sama-sama. karena sudah membantu TV menjumpai mama Masya Allah. Vika. Ya, sama-sama ya. Terima kasih Ya, Ibu Ratna. Mama Vika wanita baik kok, tidak seburuk yang kalian bayangkan dan pikirkan. Mama Vika baik. Mama Vika tidak serakah. Iya. Iya. Tidak nangis Bu. Iya, aku tahu maksudnya. Iya. ya. Mama Vika mau kok bicara baik-baik. Dia nggak terima ya, mamanya digini kan nggak terima ya. Oh iya. Jangan melihat dari luarnya saja, Iya. karena rasa itu bukan dari pikiran. Rasa itu adalah pemberian. Jangan salahkan cintanya mama. Cinta nggak salah. Jangan salahkan cintanya mama. Iya. Semua kuasa Allah ya Devi ya. Semua bisa baik-baik saja. Iya.
Mama sedih banget ya ngerasainnya ya. Karena mama batinnya sedih. Kalaupun mama tertawa, mama juga tidak mau begini. Tapi ini adalah takdirnya. Iya benar. Jangan salahkan cintanya. Enggak. Semua berlian. Iya. Ipi dan Ima. Iya ya, Masya Allah. Allah. Aku jadi ikut sedih kok. Wow. Aduh, Jadi sedih semua kita, astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi min ilmihi illa bima syaa wa dia kursiyu samawati wal arda wa la yuduhu yubduhu ma wa huwal aliyyil azim. Baca bismillah atau sholawat. Ya, Ibu Diana sudah diterapi dengan Panglima. Sekarang akan lanjut dengan mandi air doa bersama saya untuk membersihkan dan memagari badannya dari gangguan makhluk yang jahat. Karena lagi datang bulan tidak bisa masuk gentong. Ya Bu. Ya Alhamdulillah Ibu Diana sudah diterapi dan sudah mandi air doa, dan ada obat herbal yang harus dibuat di rumah, sudah di chat ya tadi Bu ya, dengan doa yang harus disikirkan. Nah Ibu ceritakan dong pengalaman hari ini gimana Bu? Luar biasa. Alhamdulillah badan saya setelah diterapi jadi enteng. Terima kasih Bu Ratna yang sudah share pengobatan secara ini di channelnya Mata Langit, dan terima kasih banget Panglima sudah Ibu. bisa menolong saya yang tadinya terasa sakit banget. Alhamdulillah setelah diterapi ya tadi rasanya juga sakit, tapi alhamdulillah saya bisa menahan. Terus setelah dimandikan lebih segar lagi, dan semoga Mata Langit, kru Mata Langit, Panglima, Bu Ratna dan kru semuanya ini diberi kesehatan, panjang usia yang berkah, dan bisa menolong yang seperti ini yang saya tadinya itu berpikir rambut rontok karena apa salah sampo atau apa, ternyata setelah dimediasi itu dari gangguan sihir ada juga. Kalau nggak ditolong seperti ini mana bisa saya tahu. Nggak kepikiran ya nggak Bu ya? kepikiran. Termasuk Ya, yang ini pinggang kan tiba-tiba iya, seperti terungkap. pinggang, tangan nih sekarang udah alhamdulillah nggak ada. Tadi gimana sebelum diterapi? sakit yang Kayak tengah gimana? ini kayak ditusuk-tusuk berat gitu, apa kayak besi ya, besi ditusuk gini, terus ini bangun tidur nih diangkat sakit. Ini udah alhamdulillah enggak. Ini Ibu coba tes tuh. Enak, enteng. Masya Allah. Ini apa nih namanya? Sini. Tengkuk. Ya, di sini. Belikat. Ini sakit banget sebelumnya yang sama kayak ini. Terus leher itu berat banget. Tadi beratnya juga Mbak Esmi merasakan. Rasain aku. Alhamdulillah ya Allah, semua ada hikmahnya. Jadi memang supaya kita ini tahu sakit medis dan non medis nih rasanya seperti ini. Terus waktu itu Bu supaya
apa namanya medumisasi. Iya, iya. Gimana Ibu tadi awalnya kayak takut itu? Takut saya karena kan belum pernah ya sekali-sekalinya waktu anak saya kesurupan itu saya itu sampai 3 bulan lebih nggak bisa tidur karena keinget terus. Gitu. Takut, keinget terus mata yang melotot itu kebayang terus di saya gitu. Tapi tadi biasa aja. Awalnya takut, setelah itu kok saya kayak komunikasi gitu. Iya, iya. Biasa terus sama Mbak Ismi juga lebih Nyaman bisa iya komunikasinya gitu. lebih nyaman, enak. Nggak ada takut, sudah nggak ada takut lagi gitu. Tapi Nggak ada aneh. saya juga nggak tahu ya, Ibu kan nggak cerita juga. Emang Ibu kesini kan untuk berobat karena sakit kan, bukan cerita tentang masa lalu, tentang kehidupan Ibu. Iya. Kok bisa ada sosok yang memanggil Ibu Mama? Langsung Ibu connect gitu. Emang Tahu. pernah ke Iya, kuburan? iya dulu saya juga sudah nggak kepikiran ya ternyata hal seperti itu masih seperti hidup ya. Mereka hidup tapi Iya, beda iya. alam. Iya, Dan dia merasakan sedih apa yang Ibu rasakan gitu Bu. Sampai Ismi teh keluar air mata nggak berhenti. Iya, tadi Mbak Ismi basah banget itu kenapa ya? Sampai kayak tangannya basah. Tadi Ibu heran Panglima Ismi Banyak. tangannya basah, Kenapa kakinya kayak basah. gitu tuh reaksi apa? Banyak banget air yang keluar dari tangan dan kaki Mbak Ismi. Itu Iya. kenapa Panglima Ibu nanya? Coba tanya sama orangnya Bu, situ samping. Ya. Ismi Itu benar-benar Dia nggak merasakan dibikin tuh. kan, nggak Dia dibikin ngerasain. kan. Iya. Tapi kan pada Nggak- kering. kering sampai kakinya basah. kadang-kadang pas sudah selesai medumisasi Ismi pun kaget, loh kok aku basah gitu. Iya, terus jadi tahu nama depan saya lagi. Namanya Iya, Vika. dipanggil nama Vika. Iya, Itu kenapa Panglima Ibu biar nggak penasaran? Apanya? Ismi Yang reaksi ke air badannya reaksi Ismi. itu kenapa itu? Ya apa ya, memang udah bawaan tubuhnya seperti itu. Kalau ada makhluk-makhluk yang artinya menandakan atau menyimpulkan sesuatu, dia pasti akan mengeluarkan air. Tapi cenderung biasanya sih yang saya pahami makhluk-makhluk yang baik ya. Biasanya begitu. Biasanya seperti itu. Tapi kalau yang jahat, tapi nggak bisa juga sih dibilang ya makhluk yang baik. Kadang-kadang makhluk yang jahat juga. Kalau misalnya dia hidupnya di air ataupun di perairan, di sungai, di laut, itu biasanya mengeluarkan air, Bu. Jadi Ismi itu memang unsurnya unsur air di dalam dirinya. Jadi kalau ada energi yang masuk, yang berbenturan ke dalam tubuh, jadi pastinya gitu. seperti itu dia akan itu meneteskan Mengeluarkan air reaksi dari tapak kaki dan tapak tangan. Iya. Karena dia unsurnya air. Kalau Mbak Ratna ini unsurnya angin. Jadi manusia itu punya unsur masing-masing. Kalau saya unsur apa Panglima? bisa dimasukin seperti itu. Iya. Kalau ibu lebih kayak tanah saya lihat. Oh gitu ya. Apa menenangkan ya tanah Bumi. itu? Tanah. Iya Bu, tanah tuh cenderung menenangkan. Kan Iya. waktu Ibu ngadepi situasi apa kayak tenang aja. Iya, apapun Ibu itu tanah. tenang ya. Alhamdulillah semua punya ini Punya sendiri-sendiri. ya. Iya, kok tadi aku juara sedih ya waktu si Divi tadi. Iya. Dia ngomong gini ke Panglima, terima kasih Bapak Panglima sudah mempertemukan saya dengan Mama. Mama. Ya, kalau Ibu nggak kesini, Ibu nggak bakal bisa bakalan komunikasi ngerti. sama Iya, anak yang pernah ke iya, kuburan ya Bu ya. Iya. Terus apa tadi pesannya? Cinta apa? Cinta takkan salah. Lagu Panglima cinta tak salah gitu. Jadi ya udah jalan di takdir dengan ikhlas itu sih pesannya ya. Iya. Terus satu lagi Bu, pertanyaan terakhir, apa kesan Ibu untuk Mata Langit? Kesannya saya sebenarnya dari awal tuh masih Speechless. gitu ya. Oh begini seperti yang saya lihat di video-video itu nggak ada rekayasa sama sekali. Ini saya benar-benar merasakan prosesnya, nggak seperti yang saya lihat di video, yang saya rasakan pun juga seperti itu, nggak ada rekayasa Ada sama skenario. sekali. Iya, nggak ada skenario sama sekali, nggak bisa berkata-kata lagi. Iya, masih sulit. Terima kasih ya Bu, Iya, doanya juga sama-sama. untuk Mata Langit, terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Semoga sehat selalu setelah ini Ibu. Amin. Sama-sama doa yang sama Bu Ratna, Panglima Langit dan Iya. semua kru. Iya. Iya. Baik Panglima, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Ibu Diana. Ya. Terkadang apa yang kita rencanakan dalam kehidupan di dunia ini yang menjadi sebuah pilihan kita, seringkali yang kita alami bahkan yang kita dapati mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita pilih. Karena takdir Tuhan berkuasa di atas muka bumi ini lebih dari segalanya gitu.
Yang terpenting kita melakukan hal yang tidak dilarang agama, halal dan bermanfaat, khususnya untuk diri kita, untuk keluarga kita dan orang lain. Itulah sebaik-baik manusia. Jadi kalau ditanyakan apakah mencintai itu salah, ya mencintai itu tidak ada yang salah, tapi bagaimana cara kita membawa rasa itu. Dan gangguan-gangguan sihir itu diakibatkan karena ketidakadaan cinta. Apabila cinta sudah hilang di dalam hati, timbullah rasa dengki, timbullah fitnah, timbullah ingin menjatuhkan orang lain, ingin membinasakan orang lain, dan hal-hal yang memang zolim apabila rasa cinta di hati sudah kita hilangkan. Karena dasar daripada sebuah kebencian itu terjadi adalah pada saat keegoisan di dalam hati dan kesombongan timbul sehingga rasa cinta itu hilang. Maka Tuhan melarang kesombongan di dalam hati kita, karena kesombongan itu memantik rasa cinta itu hilang di dalam dada kita. Karena memang hidup di dunia ini harus memakai cinta. Kalau tidak memakai cinta, maka jangan salahkan cinta. Ya, baik. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.